Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal dan pembahasan skolastik, yaitu penalaran PPK Guru bagian 1. Jadi untuk link kuisnya ada di deskripsi video ini, dan bagi yang baru mabar jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal maupun materi tentang P3K dan CPNS yang terbaru. Untuk link kuisnya ada di deskripsi video ini. Silahkan dikerjakan dulu, kemudian ditonton videonya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal nomor 1, semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Riki berumur 1 tahun. Kesimpulan yang tepat adalah A. Riki berumur kurang dari 7 tahun. B. Riki adalah siswa TK. C. Anak umur 1 tahun adalah Riki. D. Riki bukan siswa TK. E. Ada anak yang berumur 5 tahun bukan siswa TK. Jawabannya adalah yang B, yaitu Riki adalah siswa TK. Pembahasannya ini, kata kuncinya adalah kata semua pada kalimat pertama. Jadi ini kata semua membuat hasilnya suatu kepastian, tidak ada pengecualian karena semua, jadi tidak ada pengecualian. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ini kan semuanya. Riki berumur 1 tahun. Pilihan A ini benar, tetapi hanya sesuai dengan kalimat kedua. Jadi untuk kalimat kesatunya kan tidak tepat. Riki berumur kurang karena semua anak, kan ini yang A ini kan kalimat kedua yang menunjukkan Riki. Kalimat B tepat karena penarikan kesimpulan yang tepat dari dua kalimat tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Riki adalah siswa TK karena ada kata semua ini tadi. Kalau yang C, anak umur 1 tahun adalah Riki, belum tentu juga. Yang D, Riki bukan siswa TK, juga belum tentu juga karena di pernyataannya tidak ada. Sedangkan yang E, ada anak yang berumur 5 tahun bukan siswa TK, ini malah menyimpang dari pernyataan. Jadi yang paling tepat adalah yang B, Riki adalah siswa TK. Soal nomor 2, semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua harimau tinggal di kebun binatang. B. Harimau menempati kandang yang bersih. C. Harimau hewan bersih. D. Beberapa harimau tinggal di kebun binatang. Yang E. Semua harimau yang tinggal di kebun binatang bersih. Jawabannya adalah yang B, yaitu harimau menempati kandang yang bersih. Untuk pembahasannya, kata kuncinya sama, adalah kata semua. Ini tadi semua hewan. Pada kalimat pertama, kata semua membuat hasilnya suatu kepastian, tidak ada pengecualian. Jadi semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Ini kan berarti semua hewan, tidak terkecuali harimau. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Jadi kesimpulan dari kedua pernyataan di atas adalah harimau juga menempati kandang yang bersih. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3, semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa Universitas Gatot-Kaca adalah pekerja di PT X. Kesimpulan yang tepat adalah yang A, semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca lulus tidak tepat waktu. Yang B, semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca bekerja di PT X. Yang C, semua pekerja PT X menjadi mahasiswa Universitas Gatot-Kaca. Yang D, sebagian pekerja di PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Sedangkan yang E, semua pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Ini pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, sebagian mahasiswa Universitas Gatot-Kaca adalah pekerja di PT X. Premis pertama semua, dan premis kedua adalah sebagian. Jadi ini semua, dan premis keduanya adalah sebagian. Maka kesimpulan yang dipakai adalah sebagian. Jadi kalau yang pertama semua, yang kedua sebagian, jadi kesimpulannya dipakai adalah sebagian.
Kesimpulan dari kedua pernyataan di atas adalah sebagian pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu, karena kan yang ini semuanya kan lulus tepat waktu, sedangkan sebagian mahasiswa Universitas Gatotkaca adalah pekerja di PT X. Berarti kesimpulannya kan pekerja di PT X ini sebagian pekerja yang ada di PT X ini lulus tepat waktu yang ada di Universitas Gatotkaca ini. Jadi kesimpulannya seperti itu. Soal nomor 4, sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Kesimpulan yang tepat adalah yang A, semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. Yang B, semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Yang C, beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Yang D, beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki indeks prestasi di bawah 3,5. Yang E, semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Jawabannya adalah yang C untuk pembahasannya. Premis pertama mutlak menjadi syarat untuk premis kedua. Di premis kedua disebutkan hanya sebagian mahasiswa saja yang bisa memenuhi syarat premis pertama. Jadi kesimpulannya adalah beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Karena kan ini syaratnya, ini kan dikatakan lulus dengan predikat cum laude itu IP-nya harus di atas 3,5. Dan ada beberapa mahasiswa yang prestasinya di bawah 3,5, berarti kan tidak cum laude. Jadi kesimpulannya kalau ada beberapa, tentu saja juga ada beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 5, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Tidur terlalu banyak membuat pusing. Kesimpulan yang tepat adalah A, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda akan pusing. B, semua mimpi Anda akan membuat pusing. C, kalau Anda pusing, mimpi Anda menjadi kenyataan. Yang D, kalau ingin pusing, banyaklah bermimpi. Yang E, sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Nah, jawabannya adalah yang E, pembahasannya. Kesimpulan A, B, C, dan D kurang tepat karena tidak sesuai dengan masing-masing pernyataan di dalam soal. Jadi, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda akan pusing, tidak tepat. Semua mimpi Anda akan membuat pusing juga tidak tepat. Yang C, kalau Anda pusing, mimpi Anda menjadi kenyataan. Tidak tepat juga. Kalau yang D, kalau ingin pusing, banyaklah bermimpi. Ini malah tidak tepat. Jadi, yang paling tepat adalah jawaban E, sesuai dengan kalimat pertama di mana syarat agar mimpi menjadi kenyataan adalah tidak banyak tidur, yaitu sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Soal nomor 6, semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Kesimpulan yang tepat adalah A, semua mahasiswa suka sepak bola. Yang B, beberapa mahasiswa lulusan SMA. Beberapa mahasiswa suka sepak bola. Yang D, semua mahasiswa tidak suka sepak bola. Yang E, tidak ada mahasiswa yang suka sepak bola. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, premis pertama menggunakan kata semua yang berarti tanpa pengecualian. Berarti semua lulusan SMA itu tentu menjadi mahasiswa. Ada beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Jadi intinya ada beberapa mahasiswa yang suka sepak bola. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7, semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Kesimpulan yang tepat adalah A, beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. B, beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. C, beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. Yang D, beberapa kendaraan tidak melewati tol. Yang E, semua kendaraan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar. Jawabannya adalah yang D, yaitu beberapa kendaraan tidak melewati tol. Pembahasannya ini, kalimat pertama menggunakan kata semua.
menyebutkan syarat yang tidak ada pengecualian, sehingga bagi kendaraan yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan tidak akan bisa melewati tol. Jadi kesimpulannya ada beberapa kendaraan yang tidak melewati tol karena tidak membawa uang. Soal berikutnya nomor 8. Seekor ayam batu selalu bertelur minimal 3 butir dalam per hari dalam seminggu. Batu selalu memberikan semua telur ayam kepada Bude. Kesimpulan yang tepat adalah A. Dalam 2 hari telur ayam batu berjumlah 5 butir. Yang B. Badu mempunyai telur ayam yang banyak. C. Bude mempunyai banyak telur ayam. Yang D. Badu mempunyai banyak telur ayam. Yang E. Badu menyimpan telur ayam. Kesimpulan yang tepat yaitu Bude mempunyai banyak telur ayam. Mengapa? Karena Badu itu selalu memberikan semua telur ayam kepada Bude. Berarti otomatis kan yang telurnya banyak itu adalah Bude. Jadi Bude mempunyai banyak telur ayam. Nah, kalimat tersebut jelas menyebutkan bahwa Badu selalu memberikan telur ke Bude, sehingga kondisi sekarang adalah Bude mempunyai banyak telur ayam. Soal nomor 9, kebanyakan mamalia hidup di daratan. Ikan paus termasuk mamalia. Kesimpulan yang tepat adalah A. Ikan paus tidak hidup di darat. B. Ikan paus hidup di darat. C. Ikan paus belum tentu hidup di darat. D. Ikan paus hidup di laut. Yang E. Ikan paus adalah mamalia yang hidup di laut. Jawabannya adalah yang C, yaitu ikan paus belum tentu hidup di darat, karena ini kan masih kebanyakan, berarti kan ada, beda sama dengan semua tadi. Kalau kebanyakan berarti masih ada. Kata kunci kebanyakan berarti tidak semua. Jawaban A dan B tidak bisa menjadi suatu kesimpulan. Ini A dan B. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah ikan paus belum tentu hidup di darat, walaupun ikan paus itu termasuk mamalia. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang A ini kan pas tidak hidup di darat kan tidak sesuai ini juga. Karena kan kebanyakan ikan paus hidup di darat juga belum benar juga. Jadi yang benar adalah yang C. Soal terakhir nomor 10, semua ikan bernapas dengan insang. Ek adalah jenis ikan. Kesimpulan yang tepat adalah ek bernapas dengan insang. B. Ek bukan jenis ikan. C. Ek tidak bernapas dengan insang. Yang D. Ek belum tentu bernapas dengan insang. Yang E. Ek bernapas dengan insang dan paru-paru. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu ek bernapas dengan insang. Pembahasannya, karena kata semua menunjukkan sebuah kepastian sehingga tidak ada pengecualian ini. Jadi semua ikan itu bernapas dengan insang. Ek adalah jenis ikan, berarti otomatis ek ini juga bernapas dengan insang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Cukup sekian penjelasan tentang soal dan pembahasan skolastik penalaran. Nantikan kuis-kuis berikutnya mengenai P3K maupun CPNS. Jangan lupa di-share ke teman saudara Anda yang membutuhkan dan yang ingin gabung di grup Telegram. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.